Halo, dengan saya Garvin Dwi, psikolog dan praktisi pengembangan diri. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk mengelola dan mengatur waktu atau time management. Nah, kita langsung mulai aja ya. Jadi, teman-teman, kita berada di masa di mana budaya kerjanya itu cukup rumit ya. Rumit dalam arti itu kita itu sekarang harus bisa mengerjakan banyak hal dalam satu hari. Ya, saya nggak tahu juga apakah ini efek dari perkembangan zaman atau bukan, tapi memang zaman juga menuntut kita untuk lebih produktif. Kalau kita nggak lebih produktif, kita akan tertinggal. Kenapa? Karena persaingannya semakin tinggi. Mungkin beda ya, kalau zaman dulu itu persaingannya itu kan lokal atau regional. Kalau sekarang itu kan lebih luas lagi ya, apalagi ada internet gitu. Jadi kayaknya kita dituntut untuk lebih produktif, lebih bekerja juga lebih efektif. Dan akhirnya kebutuhan tentang pengetahuan time management atau manajemen waktu meningkat. Dan saya lihat juga mulai banyak artikel-artikel yang membahas tentang manajemen waktu. Dan saya juga ingin berbagi bagaimana tips saya dalam manajemen waktu sehingga saya bisa produktif, sehingga saya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya sesuai dengan target saya. Jadi teman-teman, kenapa time management itu penting? Karena time management itu memungkinkan kita untuk bekerja lebih aktif dalam waktu yang sama. Jadi lagi-lagi gini, kita semua ini sama-sama punya 24 jam. Tapi meskipun sama-sama punya 24 jam, produktivitas setiap orang itu beda-beda. Karena setiap orang punya pengelolaan waktu yang berbeda-beda. Otomatis semakin efektif kita dalam mengelola waktu, kita juga akan lebih produktif. Nah, ini strategi yang selalu saya pegang nih. Kalau kita lebih mahir, lebih baik dalam memanajemen waktu, kita juga akan lebih produktif. Tentu juga disertai dengan hal-hal lainnya ya, istirahatnya cukup, makanan bergizi gitu, pengetahuannya juga memadai. Jadi time management ini bukan satu-satunya, tapi salah satu faktor yang sangat saya pedulikan gitu. Jadi manajemen waktu itu adalah bagaimana kita memilih untuk menghabiskan waktu kita untuk memaksimalkan produktivitas dan mencapai tujuan ya. Jadi ini sangat bergantung dengan keputusan kita. Bagaimana cara kita menghabiskan waktu agar kita bisa lebih produktif, agar kita bisa mencapai tujuan. Lagi-lagi, setiap orang sama-sama punya 24 jam. Yang membedakan adalah bagaimana setiap orang mengelola waktunya. Nah, mengapa kita harus punya skill manajemen waktu? Yang pertama adalah memaksimalkan produktivitas, membuat kita bisa mengerjakan lebih banyak hal dalam waktu yang kurang lebih sama. Jadi kita akan lebih produktif ya, misalnya 1 jam menghasilkan 5, kita bisa 1 jam mungkin menghasilkan 6 atau 7. Yang kedua, dengan manajemen waktu, durasi kerja kita menjadi terukur. Artinya gini, kalau kita punya manajemen waktu, kita otomatis tahu berapa lama sih kemampuan kita dalam mengerjakan suatu hal. Ya selain karena kita terukur ya, kedua juga karena kita punya deadline. Jadi manajemen waktu ini sebenarnya juga salah satunya menentukan deadline. Dengan menentukan deadline, kita bisa tahu kira-kira kapan akan selesai. Ditambah dengan kita melihat sebelum-sebelumnya ya, biasanya kita kelarinnya berapa lama. Nah, dikombinasikan, durasi kerja kita menjadi terukur, sehingga nantinya kita bisa meplot atau kita bisa mengalokasikan waktu kerja kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadinya terukur ya. Mengurangi stres. Nah, ini juga penting. Jadi manajemen waktu ini teman-teman, ini sangat berguna untuk mengurangi stres. Kenapa? Kalau kita nggak ada manajemen waktu, otomatis kita kerja itu ngeflow aja. Ngeflow dalam arti bukan flow yang baik ya, tapi ngalir aja, tapi ngalirnya itu nggak terkendali. Ngalirnya itu nggak efektif, ngalirnya itu nggak produktif, karena nggak ada plan, nggak ada rencana, nggak ada pengelolaan. Jadi kita ngabisin waktu bisa lama banget untuk ngerjain hal yang nggak penting. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain kayak gitu? Ngabisin waktu lama banget untuk ngerjain hal yang nggak penting. Nah, karena kita ngabisin waktu banyak untuk ngerjain hal yang nggak penting, terus kita sadar nih, waktu kita yang tersisa tinggal sedikit untuk hari ini. Terus kita juga sadar bahwa ternyata pekerjaan-pekerjaan yang penting itu belum selesai. Itu kan bikin stres banget. Nah, dengan pengelolaan waktu yang baik, kita bisa menghindari skenario-skenario itu. Ya, otomatis kita akan lebih terhindar dari stres. Karena kita udah punya plot-plotnya nih, tugas yang penting kita udah alokasiin waktunya banyak, tugas yang tidak terlalu penting kita udah alokasiin juga, sehingga nggak tabrakan, sehingga nggak saling tumpang tindih, sehingga kita ngerjain yang penting dulu, baru ngerjain yang tingkat kepentingannya di bawah. Otomatis lebih tidak stres. Yang keempat, kita punya waktu bersantai.
Nah, beberapa teman saya enggan untuk belajar manajemen waktu karena mereka berpikir kalau belajar manajemen waktu itu jadi kaku. Jadinya waktu-waktunya udah terkotak-kotakan, jadinya nggak fleksibel, jadinya malah nggak punya waktu buat santai. Salah banget itu. Manajemen waktu justru membuat kita punya waktu santai. Lagi-lagi, kalau kita kerja tanpa plan, kita kerja tanpa pengelolaan waktu, yang terjadi adalah kita kadang kerja ngerjain hal yang nggak terlalu penting tapi habisin waktunya lama. Nanti giliran waktunya tersisa sedikit, kita baru mau ngerjain hal yang penting. Otomatis apa yang dikorbanin? Waktu santai kita yang dikorbanin untuk ngerjain hal-hal yang penting yang baru kita sadari belakangan itu. Jadinya sering banget kita kerja lembur misalnya. Nah, ini kan nggak bagus ya, ngabisin waktu kita untuk beristirahat ya. Bagaimanapun juga kita manusia perlu waktu untuk istirahat, perlu waktu untuk bersantai, perlu waktu untuk ngobrol dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga. Nah, justru dengan adanya manajemen waktu, kita jadi lebih mungkin untuk bersantai dan beristirahat. Kenapa? Karena udah dialokasiin semua waktunya. Kita udah alokasiin waktu kita untuk bekerja, sehingga ketika tiba waktunya untuk santai, kita bisa bersantai. Pekerjaan kita udah selesai, yang penting-penting udah kita kelarin. Yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak bisa dialokasiin untuk besok pekerjaannya gitu. Jadi, teman-teman, manajemen waktu itu sangat penting ya. Nggak cuma meningkatkan produktivitas kita, tapi juga meningkatkan kebahagiaan kita, menurunkan tingkat stres kita. Nah, makin seru ya. Jadi, gini teman-teman, manajemen waktu itu sangat menekankan planning. Dan kalau saya lihat, orang-orang sukses itu selalu punya plan. Plan dalam arti mereka punya rundown. Ya, rundown. Saya bilangnya rundown sih. Tapi sebenarnya schedule ya. Punya jadwal apa yang mau dilakukan dalam satu hari tersebut. Jadi bikin semacam agenda lah. Saya sendiri juga melakukannya. Biasanya semalam sebelumnya saya nulis besok mau ngapain, besok target apa yang harus saya kelarkan, mana yang penting, mana yang enggak. Nah, saya kasih contoh ya. Ini cuma contoh sih. Ini cuma contoh, ini nggak beneran. Jadi misalnya seperti ini. Ya ini juga nggak harus sedetil ini sih. Bisa juga dibikin yang pagi sampai berangkat kerjanya nggak usah dibikin, tapi kalau udah nyampe di tempat kerja, udah nyampe di kantor, mau ngerjain apa aja, itu wajib untuk diplot. Supaya apa? Supaya ketika jam 5 kita misalnya mau pulang, itu yang penting-penting sudah kita selesaikan. Jadi bikin target, bikin rundown, bikin jadwal, ya poin-poin juga boleh. Ya sehingga kita lihat deh, kalau kita bikin plot-plot kayak gini, hari ini apa yang mau kita kelarin, hari ini apa yang mau kita selesaikan, kita jadi bisa pulangnya lebih on time dan kita jadi punya waktu tuh buat makan malam, ngobrol dengan keluarga, nonton video edukasi misalnya. Ya ini wajib ada. Dan memang orang-orang sukses juga punya jadwal. Kalian bisa googling jadwal-jadwal hidup orang sukses. Itu mereka punya semua dan umumnya seperti ini. Mereka juga punya waktu untuk santai. Bukannya nggak ada. Tapi karena mereka punya manajemen waktu yang baik, mereka lebih punya kemungkinan untuk bersantai daripada kita yang manajemen waktunya belum baik. Jadi lagi-lagi plan itu harus ada teman-teman. Caranya gimana? Bisa dari semalam sebelumnya. Biasanya ya, semalam sebelumnya itu saya lihat kerjaan apa yang penting tapi belum kelar hari ini. Itu saya alokasiin buat besok semua, yang penting dan mendesak buat besok dikerjakan. Jadi besok itu saya udah punya plan, begitu bangun, begitu mandi, nyampe kantor, saya udah tahu harus ngapain. Nggak bengong lagi, nggak kayak ngerjain apa ya hari ini, itu nggak. Ya ini tips yang menurut saya sederhana tapi penting banget. Dan saya juga mau menyampaikan sebuah quote yang bagus banget nih dari Dwight Eisenhower ya. Beliau adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-34. Ya, beliau ini ada ngomong, saya memiliki dua jenis masalah. Hal yang mendesak, urgent, dan hal yang penting, important. Hal yang mendesak biasanya tidak penting, dan hal yang penting biasanya tidak mendesak. Ya, quote ini walaupun sekilas kelihatannya kayak apa sih gitu, tapi ini quote yang sangat penting dalam manajemen waktu. Kenapa? Karena disinilah orang-orang mulai menyadari bahwa ada hal yang penting tapi tidak mendesak, ada hal yang mendesak tetapi tidak penting. Dan kita harus bisa membedakan itu. Kenapa? Karena kita suka ketukar-tukar nih. Kita suka salah nih. Kita kira ini penting, padahal sebenarnya nggak penting. Ini cuma mendesak. Atau kita anggap ini mendesak, padahal sebenarnya nggak mendesak, tapi ini penting. Nah, ini suka ketukar-tukar. Sehingga muncullah metode yang namanya adalah kuadran Eisenhower. Seperti ini. Nah, jadi based on dua tadi ya, mendesak dan penting. Nah, bedain mendesak tidak mendesak itu maksudnya gimana? Mendesak itu artinya sesuatu yang harus segera selesai.
dalam waktu singkat, mungkin 5 menit lagi, 10 menit lagi, atau 1 jam lagi. Itu mendesak. Ya, mendesak itu harus segera selesai. Sedangkan penting, itu artinya kalau itu tidak diselesaikan, akan ada hal buruk yang terjadi. Jadi, makanya penting ya, kalau itu nggak segera selesai, akan ada hal buruk. Sorry, kalau itu nggak selesai, akan ada hal buruk yang terjadi. Tapi belum tentu mendesak. Ya bisa aja tidak mendesak, besok-besok baru dikelarin. Yang penting kelar, karena kalau nggak kelar, ada hal buruk terjadi. Sedangkan kalau mendesak, itu harus segera diselesaikan. Tapi belum tentu penting. Ada juga yang mendesak tapi tidak penting. Nah, sekarang kita lihat deh. Jadi, dari berdasarkan penting atau nggak penting, mendesak atau nggak mendesak, ada 4 macam kuadran ya. Jadi, kalau ada pekerjaan yang penting dan mendesak, itu harus kita langsung lakukan. Jadi maksudnya apa penting dan mendesak? Pertama, deadline-nya udah dekat, dan yang kedua, kalau nggak segera selesai, ini akan ada masalah. Nah, penting dan mendesak ya, itu deadline-nya dekat, dan kalau nggak segera kelar akan ada masalah. Biasanya apa sih? Misalnya kita mau hari ini adalah deadline untuk menulis laporan penjualan misalnya harus kita kirimkan jam 12 siang dan sekarang udah jam 10 pagi dan kita belum ngerjain. Itu kan penting dan mendesak banget kan, 2 jam lagi udah harus kelar dan kalau nggak kelar akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka itu langsung dikerjakan, jangan tunda-tunda lagi, jangan pakai alasan bikin kopi dulu, ke kamar mandi dulu, ya sarapan dulu biar energinya kuat, jangan, langsung kerjakan karena itu penting dan mendesak. Atau misalnya klien kita lagi ngalamin masalah fatal dan dia butuh segera untuk diselesaikan. Itu penting dan mendesak. Kenapa? Karena klien kita lagi trouble nih dengan produk kita dan dia udah menghubungi kita. Kalau kita nggak segera tindak lanjuti, bisa aja klien itu pergi dari kita. Akan terjadi hal buruk kan, kita kehilangan sales. Nah, ini penting dan mendesak. Ya, lalu ini yang penting dan mendesak ya, jadi harus segera lakukan. Nah, lalu ada yang penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak itu apa? Misalnya diminta untuk mengumpulkan laporan, tapi laporannya dikumpulinnya masih 3 hari lagi. Itu penting nggak? Penting. Penting banget, karena kalau laporan yang nggak dikumpulkan, misalnya kita akan kena teguran. Ya, kita nanti kinerjanya jadinya tidak diakui, sehingga penting. Tapi mendesak nggak? Karena masih 3 hari, ya belum terlalu mendesak. Kalau ada hal yang lebih penting, kerjain yang lebih penting dan lebih mendesak dulu. Jadi bisa kita jadwalkan, lakukan nanti. Kenapa lakukannya nanti? Kalau di depan mata kita ada hal yang penting dan hal yang mendesak, kita utamain dulu. Nanti ketika hal yang penting dan mendesak itu udah selesai, baru kita lanjutkan melakukan hal yang penting dan tidak mendesak. Jadi urutannya adalah yang warna hijau dulu, baru yang warna biru. Ya, ketika yang hijau sudah selesai, baru kita kerjakan yang biru. Kalau hal yang hijau belum kelar, yang biru ini artinya kita jadwalkan atau lakukan nanti. Nah, setelah itu, ada yang tidak penting tapi mendesak. Ya, dia mendesak nih, dia urgent nih, harus segera selesai. Tapi nggak penting, dalam arti kalau nggak dikelarin atau kita lakukannya nggak bagus pun, itu nggak ada hal fatal yang terjadi. Nah, itu kita bisa delegasi, minta bantuan orang untuk kerjain, nggak apa-apa. Misalnya apa? Mendesak tapi nggak penting. Misalnya klien kita telepon, minta surat penawaran atau minta price list. Ya, minta saat ini juga price list harus langsung di email. Nah, itu kan mendesak ya, klien kita udah minta price list-nya cepat, hari ini pokoknya mereka mau. Tapi kan nggak harus kita yang ngerjain kan, bisa dikerjain sama yang lain kan, cuma ngirim price list kan nggak mungkin salah, nggak mungkin terjadi hal yang buruk kan, kalau cuma ngirim price list ya, kecuali orangnya parah banget ya, tapi harusnya kalau cuma ngirim email nggak harus kita gitu. Nah, itu kita boleh delegasi, minta bantuan. Kenapa? Biar kita waktunya fokus untuk kerjain hal yang hijau dulu. Yang hijau dulu baru yang biru dulu. Gitu. Jadi kita juga mesti pinter-pinter nih teman-teman. Nggak semua hal harus kita kerjakan sendiri, yang bisa kita delegasi, yang bisa kita minta bantuan. Tapi lihat-lihat juga delegasinya ke siapa. Jangan delegasiin ke teman-teman yang kerjaannya banyak, nanti dibilang nggak tahu diri. Nah, itu mesti cerdas. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Ya, tidak penting dan tidak mendesak itu artinya adalah eliminasi atau prioritas terakhir kita. Kita kerjakan ketika yang hijau, biru, dan kuning sudah selesai. Jadi dia nggak mendesak, nggak harus diselesaikan saat ini juga. Dan nggak penting juga, nggak dilakukan juga nggak apa-apa.
Biasanya apa sih yang tidak mendesak dan tidak penting? Main game misalnya ya, kecuali gamer ya. Kalau gamer itu penting ya mata pencaharian. Tapi kalau main game ya seperti saya itu saya masukinnya prioritas terakhir. Tunggu semua kerjaan kelar dulu. Yang hijau kelar dulu, yang biru kelar dulu, yang kuning kelar dulu, baru main game. Karena nggak harus sekarang juga kan, nggak harus di jam kerja juga kan. Dan kalau nggak main juga nggak apa-apa kan sebenarnya, itu hiburan. Nah, hiburan itu saya lakukannya terakhir. Nggak mendesak, nggak penting. Ya, jadi setelah yang 3 hal lainnya itu kelar. Atau misalnya saya hobi minum teh, tapi minum tehnya bukan yang minum teh di gelas langsung begitu, jadi pakai teko, pakai cangkir kecil. Nah, itu kan santai, relax. Itu juga kan sebenarnya nggak mendesak, nggak harus dilakukan langsung saat itu juga, dan bukan sesuatu yang penting. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi itu hobi. Nah, itu saya masukin prioritas terakhir. Ya pilihannya dua sih, bisa dieliminasi, dihilangkan, atau dijadikan prioritas terakhir ketika yang hijau, biru, kuning selesai. Nah, teman-teman, yang sering terjadi adalah kita ketuker nih. Giliran yang merah kita dahulukan, giliran yang hijau kita belakangin, giliran yang kuning kita dahulukan juga. Nah, jadinya apa? Manajemen waktunya nggak efektif. Karena yang nggak penting malah kita lakukan duluan, yang nggak mendesak malah kita lakukan duluan. Sedangkan yang mendesak dan penting malah kita terakhirin. Nah, itu jangan. Urutannya sangat jelas ya, teman-teman ya. Dari yang hijau ini, penting mendesak, ke yang biru, penting tidak mendesak, ke yang kuning, mendesak tapi tidak penting, dan yang terakhir yang merah, tidak mendesak, tidak penting. Nah, ini strategi manajemen waktu saya. Jadi, saya punya skala prioritas apa yang mau saya kerjain setiap hari. Prioritas tertinggi itu adalah penting dan mendesak. Gitu. Dan ketika ini dilakukan, teman-teman, saya merasakan produktivitas saya jadi membaik dan juga manajemen waktu saya membaik. Jadi saya juga ngerasa lebih happy ya karena target-target saya tercapai dan saya juga lebih ya mesti tetap stres gitu. Tapi stres saya nggak separah sebelumnya. Tetap stres lah, tapi stresnya bukan stres yang buruk lagi. Stresnya stres yang membuat saya termotivasi gitu. Ya, jadi itu aja teman-teman video tentang bagaimana cara mengelola dan memanajemen waktu. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa subscribe karena di channel ini saya masukin plan ya, saya udah punya plan banyak banget video yang ingin saya buat tentang psikologi dan pengembangan diri. Jadi di subscribe biar nggak ketinggalan. Terus jangan lupa komen juga. Kalau ada pertanyaan boleh komen, nanti saya jawab. Boleh juga di like, boleh juga dibagiin ke teman-teman yang sekiranya butuh video ini. Oke, dadah.